Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan status kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia telah memberikan semua kebaikan yang kita rasakan ini, dan itu semua darinya. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa terus berada di atas ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan, dan ini bentuk penyempurnaan dari penjelasan rukun-rukun dari ibadah yang telah kita ketahui bahwasanya rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Kemudian yang kedua adalah al-khauf, yaitu rasa takut. Kemudian yang ketiga adalah ar-raja, dan ini yang kita bahas, yaitu rasa harap. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ar-raja yaitu rasa harap. Maksudnya adalah at-tam'u fi sawabillahi wa maghfiratihi wa intidharu rahmatihi. Raja itu maksudnya adalah harapan terhadap balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan darinya, sembari menunggu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi setiap muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi setiap muslim untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia terjatuh ke dalam pelanggaran, ke dalam keharaman dan dosa-dosa yang dengan itu dia sangat berpotensi untuk disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia terjatuh ke dalam dosa dengan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wad'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kalian kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa takut dan tama'a, yaitu dengan rasa harap, yaitu mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya ya atas dosa-dosa yang telah dilakukannya, agar Allah mengampuninya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Siapakah orang yang dia beribadah di sepanjang malam dalam kondisi dia sujud dan berdiri, takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang para nabinya yang mereka ini mengimbangi dalam ibadah mereka itu dengan rasa takut dan rasa harap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 90, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu para nabi adalah orang-orang yang mereka bersegera di dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Rasa harap dan rasa takut, yaitu rasa harap, yaitu mengharapkan balasan dari Allah, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa, dan rasa takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah begitu khusyuk kepada kami, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini mesti kita miliki ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di dalam kehidupan kita, maka terkadang kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, terkadang kita terjatuh ke dalam dosa-dosa yang kita khawatirkan dosa itu akan menghadirkan balasan buruk di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya berharaplah kepada Allah seterusnya dengan diiringi selalu menyertakan dengan ketaatan kepada Allah, agar Allah menerima taubat sekaligus menerima ketaatan tersebut. Demikian terus menerus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang sesat, orang yang sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Ia mengatakan, dan tidaklah ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-Nya kecuali orang-orang yang sesat. Demikian. Ya sungguh orang-orang yang sesat. Karena tentunya ketika dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus di dalam pelanggaran-pelanggaran, di dalam pembangkangan-pembangkangan, di dalam tindakan-tindakan kemaksiatan, sehingga dia bersama dengan orang-orang yang sesat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu kita ketahui bahwasanya ar-raja, yaitu harapan, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada 3 macamnya. 2 di antaranya terpuji dan 1 darinya itu tercela. Apa rinciannya? Yang pertama adalah harapan orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan-balasan kebaikan, baik itu di dunia maupun seterusnya sampai di akhirat, yaitu dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini harapan seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang taat kepada Allah, harapan yang benar ini terpuji. Kemudian yang kedua, para muslim rahimani wa rahimakumullah, yang juga termasuk harapan yang terpuji adalah harapan dari orang yang melakukan dosa, bahkan bukan hanya 1 dosa, ya berbagai dosa. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, menghapuskan dosa-dosanya, memaafkan kesalahan-kesalahannya. Dan ini adalah harapan yang terpuji. Yang ketiga adalah harapan yang tercela, yaitu harapan dari orang yang melakukan kemaksiatan dengan cara mengabaikan kewajiban-kewajiban, sehingga dengan itu dia berdosa, sekaligus dia melanggar larangan-larangan, dengan itu pula dia berdosa. Dia berterusan melakukan hal tersebut, lalu dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rahmat kepadanya. Demikian. Nah, sesungguhnya ini adalah bentuk tipu daya syaitan yang dia telah tertipu oleh syaitan tersebut. Ini bentuk angan-angan kosong. Ini merupakan bentuk harapan dusta. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama yang bernama Abu Usman Al-Jaizi mengatakan, min alamati sa'adati an tuti'a wa takhafa alla tuqbala. Di antara tanda-tanda kebahagiaan adalah engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi engkau takut. Mentaati Allah dalam kondisi engkau takut, ya, tidak diterima amal-amalmu. Wa min alamatis syaqawati an ta'siya wa tarju an tajwa wa tarju an tanjua, ya. Dan termasuk tanda-tanda kesengsaraan, tanda-tanda kebinasaan, tanda-tanda kesengsaraan, bukan kebahagiaan, adalah engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi engkau mengharapkan agar engkau selamat. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, pembangkangan, pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah dan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan kepada Allah agar Allah menyelamatkannya. Nah, ini adalah harapan dusta, harapan yang merupakan angan-angan kosong. Ini juga merupakan harapan yang ia tertipu dengan hal ini. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Orang yang seperti ini kondisinya itu seperti orang yang mengharapkan punya anak namun dia tidak menikah. Lalu bagaimana? Ya, tentunya dia melakukan perzinahan, ya, atau dia mengambil anak orang lain, ya, atau bisa juga dia dengan mengadopsi, demikian. Tapi mengadopsi ini tentunya bukanlah anaknya dan tidak bisa dinisbatkan kepada dirinya, demikian. Nah, tindakan mengharapkan anak sementara dia tidak menikah dan nantinya akan dinisbatkan kepada dirinya, nah ini merupakan bentuk, ya, kebodohan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya adalah mereka itu adalah orang-orang yang berhak untuk berharap, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang berhak untuk diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan harapan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang beriman kemudian dia berhijrah, ya, berhijrah, baik itu hijrah tempat, yaitu berpindah dari tempat yang penuh dengan kekufuran, kesyirikan atau kemaksiatan kepada tempat yang di sana terdapat, ya, kesolehan, ketaatan, atau yang mendukungnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hijrah, yaitu dari kesyirikan, hijrah dari kekufuran, hijrah dari kemaksiatan, kedurhakaan menuju hijrah kepada Islam,
hijrah kepada iman, hijrah kepada sunnah, hijrah kepada ketaatan. Demikian, walaupun tidak harus berpindah. Nah, orang yang beriman kemudian dia kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang berhak untuk mendapatkan, ya, untuk berharap. Orang yang berhak untuk dia berharap dan diberikan, dipenuhi harapannya. Itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 123, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa biamaniyikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih. Allah berfirman, hal itu bukanlah angan-angan kalian. Hal itu bukan pula ya angan-angan dari ahlul kitab. Itu mendapatkan pahala dari Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu bukanlah angan-angan, ya. Mereka seperti ini yang melakukan pelanggaran. May ya'mal su'an yujza bihi. Siapa saja yang melakukan keburukan, dia akan dibalas. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika seseorang melakukan keburukan, jangan dia berharap, ya. Jangan pula dia berharap dalam kondisi dia berbuat keburukan, jangan dia berharap untuk mendapatkan ampunan, ya. Jangan dia berharap untuk mendapatkan, ya, balasan dari kebaikan, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena harapannya ini akan terus melanggengkan dirinya di dalam kemaksiatan tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ini disebut dengan angan-angan kosong, angan-angan belaka, ya. Ini harapan dusta. Demikian, ini tipu daya dari syaitan. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya, ya, kita simpulkan wajib bagi setiap muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketiga rukun ini agar diterima amal ibadahnya. Selain terpenuhi dua syarat, yaitu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan penggabungan tiga hal ini, yaitu cinta kepada Allah. Ketika dia beribadah kepada Allah, maka itu karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah memberikan berbagai kebaikan kepada dirinya. Dan sebagai bentuk cintanya maka dia membalas, ya, membalas kebaikan Allah tersebut dengan dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Sekaligus, ya, dia mengkhawatirkan, ya, sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala agar cintanya tersebut, ya, tidaklah membawanya kepada kedurhakaan kepada Allah. Karena atas dasar nama cinta terkadang seseorang mau pula melakukan pelanggaran. Demikian, ya. Menurutnya ini sebagai bentuk realisasi cinta, padahal, ya, itu sesuatu yang tidak diperkenankan oleh orang atau siapa yang dicintanya. Demikian. Nah, maka oleh karenanya harus diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada sanksi hukuman kepada Allah tatkala dia melakukan penyimpangan, pelanggaran, ya, pengurangan terhadap amal ibadah tersebut, atau penyimpangan terhadap amal ibadah tersebut, atau penyimpangan dari tugas dan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dia iringkan, dia sertai dengan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membalas dengan kebaikan pula, dan agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya, lalu masukkannya ke dalam surga, menyelamatkannya dari neraka dan siksaan-siksaan sebelumnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah mestinya yang dimiliki oleh seorang muslim mukmin, ya, agar dia tidak berlebihan di dalam rasa takut, tidak berlebihan di dalam cinta, tidak berlebihan juga di dalam harapan. Karena tindakan berlebihan, ya, terhadap cinta ini bisa membuat seseorang ini zindiq, ya, zindiq, ya. Karena cinta, atas nama cinta, maka dia terkadang mengapresiasikan, membuktikan cintanya dengan versinya. Demikian. Padahal belum tentu itu diridhoi oleh, ya, siapa yang dicintainya. Demikian. Begitu juga jangan sampai
ya hendaknya tidak berlebihan di dalam rasa takut, ya. Sehingga ya rasa takut ini menghantarkan dirinya untuk menghakimi dan menghukumi ya orang-orang yang semisalnya memiliki juga iman kepadanya yang ketika itu melakukan pelanggaran-pelanggaran demikian, sehingga dia pun mengkafirkannya. Begitu juga jangan sampai berlebihan juga di dalam rasa harapnya, ya. Yang berlebihan dengan rasa harap ini sampai-sampai menghantarkannya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Dan berterusan dia melakukan kemaksiatan. Namun dengan itu dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, ya, dan mengasihinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga jangan sampai ya ketiga hal ini juga ya diremehkan. Cinta ya ini diremehkan. Begitu juga rasa takut ini diremehkan dan rasa harapan ini diremehkan, sehingga para muslim rahimani rahimakumullah ini juga akan berakibat ya jatuhnya hamba tersebut ke dalam penyimpangan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya sepatutnya bagi seorang hamba menyeimbangkan ketiga hal ini di dalam perjalanan hidupnya. Ya. Para ulama menyebutkan ketiga hal ini itu bagaikan seekor burung ketika seorang hamba berjalan menuju Rabb-nya. Sesungguhnya kita semuanya para hamba ini sedang menuju kepada Rabb kita, karena kehidupan kita akan berakhir, kemudian kita akan menuju kepada kehidupan berikutnya, lalu kita akan diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oleh karenanya hidup kita hakikatnya adalah sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Setiap hamba dia sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iringkanlah ya tiga hal ini, yaitu rasa cintanya, kemudian rasa takutnya, demikian pun rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus seimbang keseluruhannya dalam kehidupan keseharian kita yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengibaratkan ya ketiga hal ini bagaikan seekor burung. Cintanya itu bagaikan kepalanya. Rasa harap dan rasa takutnya itu bagaikan kedua sayapnya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bila salah satu dari tiga hal ini tidak berfungsi dengan baik, tidak ada dan tidak disertakan di dalamnya, maka tentunya burung tersebut tidak akan bisa melakukan tindakan terbang ke arah yang dia inginkan. Demikian. Bagaimana bisa seekor burung dia bisa bergerak tanpa kepalanya? Bagaimana seekor burung bisa dia bergerak terbang tanpa sayapnya, salah satunya atau kedua-duanya? Demikian. Maka tentu tidak bisa. Begitulah seorang hamba yang sedang menuju Allah tabaraka wa taala, maka dia harus memiliki ketiga hal ini. Cintanya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, rasa harapnya kepada Allah. Cintanya kepada Allah karena Allah yang memberikan berbagai kenikmatan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab, sekaligus memberikan balasan, sekaligus juga memberikan taufiknya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa. Oleh karenanya wajar Allah Subhanahu wa taala untuk dicintai. Begitu juga sangat wajar Allah Subhanahu wa taala untuk ditakuti siksanya, ancaman siksanya, ancaman sanksi hukumannya. Demikian. Oleh karenanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu takut dengan sanksi hukumannya, takut terhadap siksanya, azabnya, takut terhadap murkanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sekaligus juga harapan kepada Allah. Berharap kepada Allah itu berharap Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikannya dengan kebaikan yang lebih baik dari apa yang dilakukannya.
dan berharap kepada Allah agar mengampuninya atas dosa-dosa yang dilakukannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja sebahagian ulama mereka berpendapat ketika dalam kondisi sehat seorang hamba hendaknya dia mendominankan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu akan mendorongnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan hal itu juga akan menghindarkannya, menjauhkannya untuk bermaksiat kepada Allah. Demikian. Adapun dalam kondisi sakit atau mendekati kematiannya, maka yang harus didominankan pada diri seorang hamba tersebut dalam kondisi seperti itu, maka didominankan adalah rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang rasa takutnya, sehingga dia mati dalam kondisi dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dan bisa jadi pula ya akan ditinggikan derajatnya dikarenakan ya sakitnya tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dia berharap ya kepada Allah agar dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah ridha kepadanya, Allah kasih sayang kepadanya. Demikian, lalu memberikan ya rahmatnya kepadanya di dalam kehidupan berikutnya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, inilah pembahasan kita terkait dengan ya rukun dari ibadah. Yang pertama adalah rasa cinta kepada Allah, kemudian yang kedua rasa takut ya kepada Allah terhadap sanksi hukuman, siksa dan murka Allah SWT. Kemudian yang terakhir adalah harapan kepada Allah itu agar Allah membalas ya dengan kebaikan, membalas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih baik darinya dan mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya yang telah dilakukannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, untuk penyampaian materi kita cukupkan. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam waktu 4 bulan lagi saya akan melahirkan. Namun sekarang belum diketahui jenis kelaminnya. Ya, yang saya ingin tanyakan, setelah anak kami lahir nanti, kami ingin mengakikahinya. Berapa ekorkah kambing untuk akikah anak kami jika anak kami laki-laki? Karena kami masih ragu, ada sebagian yang mengatakan cukup 1 ekor saja. Mohon pencerahannya Ustaz. Dan kapan waktu yang terbaik? Terima kasih. Baik. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, akikah, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan wajib hukumnya, ada yang mengatakan wajib hukumnya, ada yang mengatakan makruh hukumnya, ada yang mengatakan sunnah muakkadah hukumnya. Demikian. Yang mengatakan wajib, dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi, ya, jabang bayi itu tergadai dengan akikahnya. Demikian. Nah, kalimat tergadai ini menunjukkan bahwasanya wajibnya bagi orang tua untuk mengakikahinya agar anak tersebut tidak tergadai, seperti itu. Dan dalil yang lainnya. Kemudian ada ulama yang berpendapat itu hukumnya makruh karena dari kata aqiqah dari kata ya uquq, yaitu kedurhakaan, sehingga ya dimakruhkan aqiqah ini. Mungkin ulama ini salah faham tentang makna aqiqah yang dimaksud. Demikian ya. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya ini adalah sunnah muakkadah, yaitu berdalilkan dengan hadis yang disebutkan oleh para ulama yang mewajibkan.
Namun ya kewajiban yang disebutkan dalam hadis tersebut itu diarahkan kepada hukum sunnah muakkadah, yaitu sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan dan ditegaskan untuk dilakukan. Demikian. Mengapa? Karena ada hadis yang memalingkan dari hukum wajibnya kepada sunnahnya, yaitu hadis yang mengatakan ya man wulida lahu waladun wa arada an yansuka falyansuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang terlahir anak untuknya dan dia ingin menyembelih, maksudnya adalah berakikah, maka hendaklah dia berakikah. Dikaitkan di sini akikah itu dengan keinginan. Artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Ini menunjukkan bahwasanya itu pilihan, ya. Kalaulah kewajiban, tentunya tidak boleh ada pilihan untuk melakukannya. Demikian, seperti itu. Nah, ini wallahu ta'ala alam pendapat yang saya condong kepada pendapat tersebut, bahwasanya ya akikah hukumnya adalah ya sunnah muakkadah, dia bukan wajib apalagi makruh. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berapakah jumlah kambing yang disembelih? Para ulama juga berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing, untuk anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Adapun pendapat yang lain, ulama yang lain berpendapat bahwasanya untuk anak laki-laki itu boleh 1, ya, boleh 1. Untuk anak perempuan ya 1. Demikian ya. Seperti itu. Jadi untuk anak wanita, bayi perempuan, maka ini sepakat para ulama tetap 1. Hanya saja apakah boleh bayi laki-laki itu diakikahi dengan 1 kambing, maka para ulama berbeda pendapat. Demikian, seperti yang kita sebutkan tadi. Dalilnya adalah disebutkan dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-aqiqatu haqqun." Ya, akikah itu adalah hak jabang bayi, ya. Anil ghulami syatani mutakafiatani wa anil jariyati syatun. Kata Nabi SAW, akikah ya adalah hak jabang bayi. Untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing yang setara. Adapun untuk anak perempuan maka 1 ekor kambing saja. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mengatakan bahwasanya bayi laki-laki itu diakikahi dengan 2, seperti itu, dengan 2 ekor kambing. Adapun pendapat yang lain, seperti kalau tidak salah ini pendapat dari Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwasanya, atau madhab Hanafi kalau tidak salah ya, bahwasanya beliau berpendapat boleh 1 ekor kambing untuk anak laki-laki. Demikian berdasarkan hadis dari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana aqqa 'anil Hasani wal Husaini radhiyallahu anhuma kabshan ya. Hadis riwayat Abu Daud. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengakikahi Hasan dan Husain itu 1 kambing, 1 kibas, menunjukkan bahwasanya 1 kibas untuk Hasan, 1 kibas untuk Husain. Demikian 1. Walaupun dalam riwayat Nasai disebutkan dengan kabsyaini, demikian ya. Wallahu taala alam, yang jelas terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun saya condong wallahu alam bahwasanya bila dalam kondisi lapang maka disyariatkan untuk 2 untuk anak laki-laki. Demikian ya. Dalam kondisi mungkin sempit, maka boleh 1 untuk anak laki-laki. Bahkan ya bila memang ketiadaan ketika itu, maka ya tidak wajib untuk melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya pertanyaan berikutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan keluarga besarnya sehat-sehat selalu dalam lindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya mau bertanya dan nasihat. Saya memiliki 2 orang istri. Istri pertama punya 3 anak perempuan. Semuanya sudah berkeluarga dan dibawa sama suaminya. Istri kedua memiliki 2 anak, ya, laki-laki dan perempuan, masih remaja. Laki-laki baru kuliah 1, kemudian yang perempuan SMA. Secara agama saya berusaha untuk berbuat adil. Pertanyaan saya, perhatian saya yang besarnya harus kemana wahai Ustadz? Yang pertama atau yang kedua? Wassalam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bahwasanya bagi orang yang berpoligami, ya, atau memiliki atau ingin memiliki istri lebih dari 1, maka dipersyaratkan di antara syarat-syaratnya adalah dia harus adil. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 3, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka nikahilah, ya, wanita-wanita yang baik untuk kalian 2, 3 atau 4. 2, 3 dan 4. Maka apabila kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1 saja. Demikian. Baik, jadi keadilan, ya, adil merupakan syarat. Ya, ketika khawatir tidak mampu adil, maka cukup 1. Demikian. Jadi adil ini merupakan syaratnya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, mereka memahami bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam syarat poligami ini adalah keadilan di dalam perkara-perkara yang zahir, seperti contohnya dalam pembagian nafkah belanja uang, ya, itu harus adil sama. Demikian. Contohnya untuk seorang istri yang 1 bila diberi contohnya sekitar 2 juta, maka istri yang lain juga 2 juta. Demikian. Jika ada anak, maka baru ditambahkan sesuai dengan jumlah anak. Demikian pula jumlah kebutuhan mereka, seperti itu. Demikian. Namun untuk nafkah belanja, uang belanja, maka ini harus sama, ya, harus sama. Demikian. Ya, harus sama. Ya. Ya, sama-sama istri tentunya, ya, sama-sama juga, ya, untuk mendapatkan, ya, nilai uang belanja yang sama tentunya. Namun bila memiliki anak yang lain, maka tentunya jumlah anak ini mempengaruhi, ya, akumulasi jumlah total dari uang yang diserahkan untuk 1 keluarga. Demikian tentunya, ya. Namun untuk istri ini harus sama, seperti itu. Begitu juga berikutnya adalah harus sama di dalam pemberian-pemberian, seperti contohnya bila seorang istri dibelikan pakaian, dibelikan perhiasan, maka harus sama, istri yang lain juga harus mendapatkannya. Begitu juga seperti contohnya pemberian rumah, kendaraan dan seterusnya, maka ini juga harus sama, seperti itu, ya. Kemudian berikutnya, ya, yang harus sama adalah jatah bermalam, yaitu kunjungan dan bermalam, maka ini juga harus sama karena ini adalah perkara yang zahir, ya, yang tampak. Demikian. Maka ini wajib harus adil, ya, harus sama, seperti itu. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang tidak berlaku adil, syarat adil padanya adalah dalam hal-hal yang bersifat batin, seperti contohnya dalam cinta, ya, dalam cinta. Nah, tentunya biasanya seorang laki-laki itu lebih besar cintanya dengan istri yang pertamanya. Mengapa? Karena itu adalah cinta pertamanya. Demikian. Secantik apapun mungkin istri kedua dan ketiganya, ya. Namun tentunya, ya, pengorbanan, ya, yang dimiliki, jasa besar yang dimiliki oleh istri pertama ini menumbuhkan cinta yang lebih besar. Demikian, ya. Begitu juga, ya,
tentunya kesetiaan dan seterusnya, seperti itu. Oleh karenanya Rasulullah SAW lebih mencintai Khadijah radhiyallahu anha ketimbang istri-istri beliau yang lainnya. Sampai-sampai bahkan Aisyah radhiyallahu anha ini sampai cemburu dengan Khadijah padahal belum pernah melihatnya, seperti itu. Padahal Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang berikutnya dicintai oleh Rasulullah SAW, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha di antara istri-istri beliau yang lainnya. Demikian. Namun ini bukanlah merupakan perbedaan cinta yang tidak sama, ini bukanlah merupakan syarat, bukan merupakan syarat, karena lebih-lebih hati tempat cinta itu tidak dimiliki oleh manusia, itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang membolak-balikkan hati itu. Oleh karenanya Allah disebut dengan muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati, Demikian, Karena sesungguhnya innal quluba bi yadir rahman. Sesungguhnya hati-hati manusia itu ada di tangan Allah Ar-Rahman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Begitu juga tidak mesti harus adil di dalam permasalahan jima dan senggama, karena ini merupakan satu yang di luar kemampuan manusia. Seperti itu. Bisa jadi dari kondisi sang suami sendiri mungkin dalam kondisi sakit, ketika mungkin berkunjung ke satu istri dalam kondisi sehat, ketika berkunjung ke istri yang lainnya dalam kondisi sakit, sehingga ketika dalam kondisi sehatnya dengan istri yang lain dia melakukan senggama, sementara pada istri yang lain yang ketika sedang sakit dia tidak mampu melakukannya. Begitu juga bisa jadi ketika dia berkunjung ke satu istri, dirinya dalam kondisi sehat, namun ternyata sang istri dalam kondisi tidak sehat, atau dalam kondisi contohnya haid atau nifas, yang satu dalam kondisi suci, yang lain dalam kondisi haid dan nifas. Nah, ini sesuatu yang tidak ada kewajiban untuk adil di dalamnya. Demikian, wallahu taala a'lam. Adapun perhatian, maka tentunya perhatian ini ada dua. Ada perhatian yang bersifat zahir, ada perhatian yang bersifat batin. Perhatian yang bersifat zahir adalah pemberian-pemberian, kunjungan-kunjungan, maka ini harus adil, wajib adil, demikian, Maka tidak boleh untuk dilebihkan satu dengan yang lainnya, maka ini tidak adil tentunya. Adapun perhatian yang bersifat batin, karena contohnya seperti cinta tadi dan seterusnya, maka ini di luar kemampuan manusia sehingga tidak wajib untuk adil. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, saya menjualkan barang teman, dia meminta saya setoran ke dia 9.000 per PCS, lalu saya jualkan 10.000, keuntungan yang 1.000 rupiah, apakah halal untuk saya Ustadz? Syukron, jazakallahu khairan. Afwan wa anta fajazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli seperti ini maka tentunya boleh. Jual beli seperti ini tentunya boleh. Artinya ini jual beli disebut dengan samsaroh, yaitu sebagai perantara, penjualan barang, penjualan barang dari si pemilik barang kepada customer, demikian, Nah, dengan syarat tentunya diketahuinya harga modal, atau harga dasar dari barang tersebut, seperti itu. Diketahui harga dasar dari barang tersebut, kemudian setelah itu dia boleh menjualnya sesuai dengan keinginannya, demikian, seperti itu. Nah, apabila harga jual ini ditentukan oleh pemilik barang, maka kewajibannya adalah dia menentukan berapa harga fee atau upah yang harus
didapatkannya dari penjualan barang tersebut. Demikian ya. Contohnya bila ditetapkan harga jual 10.000, maka harus ditentukan berapa nilai fee-nya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka yang ini seperti ini boleh. Wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan, tapi sebentar kita lihat dulu. Baik, ini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana pembagian warisan jika seorang ibu meninggalkan seorang anak laki-laki ya, dan ibu ini tidak memiliki orang tua? Ya, jawabannya adalah ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya anak laki-laki ini akan mewarisi semua harta ibunya bila sang ibu ini tidak memiliki suami. Tentunya dalam pertanyaan ini bisa dipahami bahwasanya ya sang ibu ini tidak memiliki suami karena tidak disebutkan sang suami. Bisa jadi memang tidak ada suaminya karena telah wafat ya. Yang dimiliki oleh ibu ini adalah anak laki-laki kandung ya, maka anak laki kandung ini akan mewarisi semua harta ibunya karena dia ahli waris tunggal. Demikian ya. Kemudian ya pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seorang ibu menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, tapi hibah tersebut dalam bentuk surat yang disimpan tanpa diketahui oleh anak-anaknya? Nanti surat hibah tersebut baru diketahui setelah ibu ini meninggal dari hamba Allah di Aceh. Baik ya, tentu boleh untuk menghibahkan ya hartanya kepada anak-anaknya, boleh ya. Hanya saja hibah itu diberlakukan ya semasa sang ibu masih hidup dan dibagikan juga kepada sang ibu, sang anak, demikian kepada orang yang dihibahkan harta itu kepadanya. Jadi sang ibu tersebut ketika menghibahkan, maka terjadinya pemindahan kepemilikan kepada orang yang dihibahkan itu adalah langsung kontan ketika semasa hidupnya. Berarti sang ibu ini ketika menghibahkan hartanya ya, ini dibagi langsung kepada sang anaknya, seperti itu. Demikian. Lalu bagaimana ketika sang ibu ini menginginkan agar dia memakainya? Maka ketika itu berarti sang ibu hanya barangkali bila rumah tersebut dihibahkan juga, maka sang ibu itu ya tinggal bersama anaknya. Demikian, seperti itu. Namun apabila dibagi setelah atau akan diserahkan, diterima oleh sang anak tersebut setelah wafatnya sang ibu, maka ini disebut dengan wasiat. Dan tidak boleh wasiat itu ditujukan kepada ahli waris. Demikian. Kecuali kalau wasiatnya berupa contohnya harus dibagi sesuai dengan warisan. Kalau demikian tidak perlu pun diwasiatkan, ya maka ini memang harus demikian. Ini hanya sebagai penegasan saja. Namun apabila diarahkan harta khusus kepada ahli waris, yang satu tidak yang lainnya, demikian. Atau ya dibagikan secara merata, ya, atau dibagikan tidak sesuai dengan pembagian warisan, ya, maka hibah yang sesungguhnya wasiat seperti ini karena akan dibagikan setelah wafatnya, maka para muslim rahimani warahmatullah, ini tidak berlaku. Yang berlaku adalah ya ini menjadi warisan saja. Mengapa? Karena Rasul mengatakan la wasiyata di warisin, tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Yang berlaku adalah warisan saja. Demikian. Nah, kalau yang rincian yang pertama, apabila ya orang tua tersebut, sang ibu ini menghibahkan kepada sang anak, sesungguhnya itu pun harta yang dihibahkan itu sesungguhnya milik anak. Bahkan sudah contohnya bila tanah itu sudah diganti ya namanya, kepemilikannya dengan nama sang anak, demikian. Dan ini syaratnya harus adil, semua anaknya harus sama.
baik anak laki-laki maupun anak perempuan, yang kecil maupun yang besar, ini maka sama semua, seperti itu, harus sama. Diberikan nama ya kepemilikan dari harta tersebut dengan nama anaknya, sesuai dengan nama anaknya semasa hidupnya. Lalu ketika orang tua tersebut ya masih hidup, maka dia hanya seolah-olah meminjam harta tersebut. Demikian. Apakah boleh seandainya setelah wafat nanti baru setelah itu diserahkan atau dikembalikan kepada sang anak? Maka jawabannya boleh, tapi dengan syarat itu dibagikan hibah itu ya, itu semasa hidup sang ibu, walaupun nantinya ya sang ibu tersebut masih menggunakan harta tersebut sebagai bentuk pinjaman, seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam. Adapun bila dibagi setelah wafat ibu, maka ini disebut dengan wasiat dan tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa sekalian dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.